Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 metodologi penelitian kelas F akan mempresentasikan mengenai materi pengukuran variabel definisi operasional. Lalu materi yang pertama adalah bagaimana variabel diukur. Untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh keberagaman tenaga kerja mempengaruhi efektivitas organisasi, kita harus mengukur dua variabel tersebut, di mana keberagaman tenaga kerja sebagai variabel pertama, yakni sebagai variabel independen, lalu efektivitas organisasi sebagai variabel kedua, yakni variabel dependen. Nah, pengukuran sendiri adalah proses pemberian angka atau simbol pada karakteristik atau atribut objek berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Objeknya mencakup orang, unit bisnis, strategis, perusahaan, negara, sepeda, gajah, dan lain sebagainya. Sedangkan karakteristik objek adalah kecenderungan mencari gairah, motivasi berprestasi, efektivitas organisasi, kesenangan berbelanja, panjang, berat, dan lain sebagainya. Nah, perlu diingat bahwa kita tidak mengukur objek saja, melainkan dengan atribut objek atau karakteristik objek tersebut. Misalnya, kita dapat mengukur panjang atau atribut atau karakteristik seseorang sebagai objek, seperti berat seekor gajah, kualitas layanan restoran, efek kondisioner sampo, dan lain sebagainya. Selain memerlukan objek dan karakteristik objek, kita juga memerlukan juri sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menilai kualitas sesuatu seperti rasa yogurt, keterampilan siswa, dan lain sebagainya. Akan tetapi umumnya juri ini merupakan objek itu sendiri. Nah, atribut objek yang bersifat fisik seperti panjang atau berat dapat diukur dengan instrumen terkalibrasi. Namun, untuk atribut yang lebih abstrak dan subjektif seperti mengukur tingkat motivasi berprestasi pegawai kantor, kenikmatan berbelanja wanita, atau kebutuhan kognisi siswanisasi membutuhkan pengukuran yang lebih kompleks. Pengukuran variabel yang bersifat fisiologis cenderung lebih mudah dibandingkan dengan perasaan, sikap, atau persepsi subjektif seseorang. Oleh karena itu, terdapat dua jenis variabel yang bisa diukur secara objektif dan yang sulit diukur karena sifatnya yang abstrak. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu definisi operasional atau operasionalisasi. Nah, meskipun tidak ada alat ukur fisik untuk mengukur variabel yang samar, ada satu cara yang digunakan untuk memanfaatkan variabel ini. Nah, di mana tekniknya yaitu dengan mereduksi gagasan atau konsep abstrak ini menjadi perilaku dan atau karakteristik yang dapat diamati. Nah, pengoperasionalisasian ini dilakukan dengan cara melihat dimensi, aspek, dan sifat perilaku yang dilambangkan oleh konsep. Nah, hal ini kemudian diterjemahkan ke dalam elemen yang dapat diamati dan diukur sehingga dapat mengembangkan indeks pengukuran konsep. Pengoperasionalisasian konsep ini melibatkan serangkaian langkah. Yang pertama yaitu membuat definisi konstruk yang ingin diukur. Kemudian yang kedua yaitu perlu dipikirkan tentang isi pengukuran, yaitu tentang instrumen yang benar-benar mengukur konsep yang ingin diukur yang harus dikembangkan. Kemudian yang ketiga yaitu format respon, di mana misalnya skala penilaian 7 poin dengan titik akhir ditambahkan oleh sangat tidak setuju dan sangat setuju diperlukan, dan akhirnya validitas dan reliabilitas skala pengukurannya harus dinilai, yaitu operasionalisasi dimensi dan elemen, di mana skala pengukuran agresi yang valid ini harus mencakup item yang mengukur agresi verbal dan item yang mengukur agresi fisik. Nah, skala pengukurannya hanya mencakup item yang mengukur skala agresi fisik tidak akan valid jika tujuan kita adalah mengukur agresi. Demikian pula, skala yang hanya mencakup item yang mengukur agresi verbal juga tidak akan menjadi ukuran agresi yang valid. Dengan demikian, skala pengukuran yang valid ini mencakup pertanyaan atau item atau elemen yang dapat diukur secara kuantitatif. Materi selanjutnya yaitu mengenai mengoperasionalisasikan konsep multidimensi motivasi berprestasi. Misalkan, peneliti itu tertarik untuk mengetahui hubungan antara gender dan juga motivasi berprestasi. Nah, untuk mengetahui hubungan itu, peneliti harus mengukur gender dan motivasi berprestasi. Tapi dalam mengukur motivasi berprestasi itu lebih sulit dibandingkan gender karena konstruk yang bersifat abstrak dan subjektif.
Jadi diperlukan untuk mengukur motivasi berprestasi ini melalui perilaku atau karakteristik yang kita harapkan itu dapat ditemukan pada orang dengan motivasi berprestasi tinggi. Nah, untuk mempermudah proses pengukuran, peneliti itu seringkali menggunakan sumber-sumber pengukuran yang sudah ada. Peneliti dapat menggunakan literatur ilmiah atau scale handbooks untuk menemukan skala pengukuran yang sudah ada, sehingga mempermudah proses pengukuran dan memastikan konsistensi dengan penelitian yang sebelumnya, serta memungkinkan untuk memverifikasi temuan dari penelitian sebelumnya. Nah, terdapat beberapa keuntungan dari menggunakan skala yang sudah ada, yaitu yang pertama ada menghemat waktu, memungkinkan untuk memverifikasi temuan penelitian yang lain, dan juga memperkuat penelitian. Selama proses pengukuran, itu penting sekali untuk memastikan semua dokumentasi dilakukan dengan benar. Nah, bagaimana jika tidak ada skala pengukuran yang tersedia? Jadi dalam kasus seperti ini tuh peneliti harus mengembangkan ukuran sendiri. Nah, ini tuh berarti peneliti harus memecahkan konsep motivasi berprestasi menjadi perilaku atau karakteristik yang dapat diamati. Nah, mungkin akan dijelaskan pada materi yang selanjutnya. Selanjutnya ada dimension and element of achievement motivation. Nah, motivasi berprestasi ini adalah konsep yang penting bagi pendidik, manajer, dan siswa. Orang dengan motivasi berprestasi tinggi biasanya menunjukkan 5 karakteristik utama. Yang pertama, memiliki dorongan terhadap pekerjaan. Lalu yang kedua, tidak mudah santai. Yang ketiga, lebih suka bekerja sendiri. Yang keempat, memilih pekerjaan yang menantang. Yang kelima, mencari umpan balik. Nah, untuk mengukur motivasi ini, kita bisa memecah setiap karakteristik menjadi pola perilaku yang bisa diukur secara kuantitatif. Ini akan membantu membedakan individu yang memiliki motivasi tinggi dari yang kurang. Selanjutnya ada unsur dimensi yang pertama. Nah, unsur dimensi yang pertama ini seseorang yang didorong oleh pekerjaan menunjukkan 3 perilaku utama. Yang pertama, selalu bekerja. Yang kedua, enggan untuk mengambil cuti. Yang ketiga, terus berusaha meskipun mengalami kegagalan. Perilaku ini dapat diukur dengan melihat berapa jam kerja yang mereka habiskan untuk bekerja, lalu seberapa gigih mereka dalam menghadapi hambatan, dan seberapa sering mereka mengambil cuti. Misalnya, jumlah jam yang dihabiskan untuk tugas pekerjaan di kantor maupun di rumah yang menunjukkan sejauh mana pekerjaan memotivasi mereka. Kegigihan dapat dilihat dari bagaimana mereka tetap bekerja meskipun gagal, seperti karyawan yang terus mencoba menyelesaikan masalah hingga berhasil, sedangkan keengganan mengambil cuti bisa diukur dari seberapa sering mereka absen dan alasan di baliknya. Dengan mengukur 3 aspek ini, waktu yang dihabiskan untuk bekerja, kegigihan, dan frekuensi cuti, kita bisa mengetahui seberapa besar motivasi seseorang terhadap pekerjaan. Hasilnya bisa menempatkan individu dalam skala dari yang paling sedikit hingga paling terdorong oleh pekerjaan. Lalu unsur yang kedua, yaitu tingkat kesulitan seseorang untuk bersantai, dapat diukur dengan menanyakan hal seperti seberapa sering Anda memikirkan pekerjaan saat sedang tidak di kantor, apa hobinya, lalu bagaimana waktunya menghabiskan waktu luang saat tidak bekerja. Orang yang biasa bersantai biasanya mengatakan bahwa mereka jarang memikirkan pekerjaan saat di rumah, menghabiskan waktu dengan hobi, bersantai, dan melakukan kegiatan bersama keluarga atau teman. Dari sini kita bisa menilai karyawan berdasarkan seberapa baik mereka bisa bersantai, mulai dari yang paling santai hingga yang paling sulit bersantai. Dimensi ini bisa diukur dengan jelas. Lalu unsur dimensi yang ketiga, orang dengan motivasi tinggi untuk berprestasi biasanya tidak sabar terhadap orang yang tidak efektif dan enggan bekerja sama dengan orang lain. Di sisi lain, ada juga orang yang kurang termotivasi untuk berprestasi. Mereka mungkin tidak masalah dengan ketidakefektifan baik pada diri sendiri maupun orang lain, dan cenderung mau bekerja dengan siapa saja. Ketidaksabaran terhadap ketidakefektifan ini bisa diukur dengan cara mengamati perilaku mereka. Selanjutnya adalah unsur dimensi keempat. Untuk mengetahui seberapa bersemangat seseorang dalam mencari pekerjaan yang menantang, kita bisa menanyakan jenis pekerjaan yang mereka sukai. Kita bisa menawarkan berbagai deskripsi pekerjaan
beberapa pekerjaan yang bersifat rutin dan mudah diprediksi, sementara yang lainnya memiliki tingkat tantangan yang bervariasi. Dengan cara ini, kita bisa mengukur preferensi karyawan dari yang suka pekerjaan rutin hingga yang mencari pekerjaan dengan tantangan yang semakin meningkat. Karyawan yang memiliki pekerjaan dengan tingkat tantangan sedang memungkinkan lebih termotivasi untuk berprestasi dibandingkan mereka yang memiliki pekerjaan dengan tantangan terlalu rendah atau terlalu tinggi. Individu yang termotivasi untuk berprestasi cenderung memilih pekerjaan yang menantang, tetapi masih bisa dicapai. Sebaliknya, orang yang selalu percaya diri mungkin memilih pekerjaan yang sangat menantang meskipun hasilnya tidak pasti. Sementara itu, mereka yang kurang termotivasi mungkin lebih memilih pekerjaan rutin. Dengan cara ini, kita bisa mengidentifikasi siapa yang mencari pekerjaan yang dengan tantangan sedang. Lalu, unsur dimensi kelima. Orang yang menginginkan umpan balik mencarikan dari atasan, rekan kerja dan bawahan mereka. Mereka ingin tahu seberapa baik kinerja mereka melalui umpan baik positif maupun negatif, dan akan bertindak berdasarkan umpan balik tersebut. Untuk mengukur seberapa sering seseorang mencari umpan balik, kita bisa melacak frekuensinya selama beberapa bulan. Ini memungkinkan kita menilai dari mereka yang mencari umpan balik secara rutin hingga mereka yang tidak mencarinya sama sekali. Mengoperasionalisasikan motivasi pencapaian berarti mengubah konsep abstrak menjadi perilaku yang dapat diamati, seperti mencari umpan balik. Pengukuran ini berguna karena dapat diulang oleh orang lain, namun operasionalisasi mungkin melewatkan dimensi penting atau memasukkan hal-hal yang tidak relevan. Mengamati perilaku secara langsung bisa sangat memakan waktu. Lalu kita bisa melakukan yang lebih efektif untuk meminta individu melaporkan pola perilaku mereka melalui pertanyaan yang dijawab dengan skala penilaian, misalnya dari sangat sedikit hingga sangat banyak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan operasionalisasi. Operasionalisasi ini diperlukan untuk mengukur konsep yang abstrak dan subjektif, seperti perasaan dan sikap. Variabel yang lebih objektif seperti usia atau tingkat pendidikan dapat diukur dengan mudah melalui pertanyaan yang sederhana dan lugas serta tidak harus dioperasionalisasikan. Selanjutnya, dimensi operasionalisasi internasional. Dalam melakukan penelitian transnasional ini perlu diingat bahwa variabel tertentu memiliki makna dan konotasi yang berbeda dalam budaya yang berbeda. Misalnya itu cinta dapat ditafsirkan dalam berbagai budaya dan memiliki setidaknya itu 20 penafsiran berbeda di beberapa negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.